Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amdi Bagas Maulana, NPM 1841071 dari kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar sastra mengenai analisis unsur intrinsik dalam cerpen Hening di Ujung Senja karya Wilson Ade. Untuk yang pertama ada pembahasan. Mursal Esten pada tahun 1978 pada halaman 9 berpendapat bahwa sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat umumnya melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia. Ada juga menurut pendapat ahli lainnya, yaitu sastra merupakan karya tulis indah yang mencatatkan suatu dalam bentuk bahasa yang dipadatkan, didalamkan, dipelitkan, diperpanjang pendekkan, dan diputarbalikkan. Menurut Bailey Letters, unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen dasar bangunan tersebut. Menurut Eggleton 2010 pada halaman 4. Untuk yang selanjutnya ada B, pembahasan. Yang pertama ada tema. Unsur intrinsik cerpen yang pertama adalah tema. Dalam sebuah cerpen, tema merupakan ruh atau nyawa dari setiap karya cerpen. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah usia yang ditelan waktu. Yang kedua B, tokoh atau penokohan. Tokoh di sini ada 5 tokoh, yaitu aku, Tunggul, Randy, Luciana, dan Ibu Maria. Untuk yang selanjutnya ada penokohan. Aku pekerja keras, dibuktikan dari masuk dan pulang kantor selama puluhan tahun, kerap kali lupa cuti. B, untuk yang selanjutnya Tunggul, suka menolong, dibuktikan dari kalau kau perlu bantuan, aku akan menolongmu. Untuk yang ketiga ada Randy, pekerja keras, dibuktikan dari menjadi agen koran dari subuh sampai senja. Untuk yang selanjutnya ada Luciana, yaitu yang pekerja keras, dibuktikan dari ia pekerja keras, dibuktikan dari yang hidup mati demi karirnya. Yang selanjutnya Ibu Maria, pekerja keras, dibuktikan dari ia bekerja keras peninggal suaminya yang dipensiunkan sebelum waktunya. Alur atau plot. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur atau plot, adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Alur yang digunakan adalah alur mundur, karena setiap teman si penokoh aku adalah yang meninggal diceritakan jejak hidup si teman tokoh pada saat sebelum meninggal. Untuk alurnya, yang pertama ada perkenalan, yang kedua ada penanjakan, yang ketiga ada klimaks, yang keempat ada anti klimaks, yang keempat ada penyelesaian. Untuk yang keempat ada setting atau latar. Setting atau latar mengacu pada waktu, suasana, tempat terjadinya cerita tersebut. Latar membedakan persepsi ketika konkret sebuah cerita pendek. Ada 3 jenis latar, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Untuk A, latar suasana, yaitu sunyi ketika tokoh aku yang meratapi jejak mana yang sudah ia torehkan. Untuk yang B, waktu. 1, ada sore hari. Yang kedua ada pagi hari. Yang selanjutnya yaitu tempat, latar tempat, yaitu yang ada di rumah. Untuk yang selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik, baik itu penggunaan majasnya, diksi, atau pemilihan kata, kalimat yang tepat dalam cerpen tersebut. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut adalah gaya bahasa sehari-hari, yang dengan contoh kita teman bermain waktu kecil di bawah pohon bambu tidak jauh dari tepi danau Toba. Yang kedua ada ketika sekolah SD kau pernah pulang ke kampung dan kita bersama-sama satu kelas pula. Untuk yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen tersebut adalah orang ketiga atau menggunakan aku. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Amanat yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah lakukan segala sesuatu dengan usaha yang paling maksimal sebelum waktu menelan usia kita. Metode penelitian.
Penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian tersebut. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir adalah penutup. Yang pertama adalah kesimpulan dari penelitian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa nikmatilah masa umur tuamu dengan nikmat dan penuh dengan kenyamanan. Karena pada sisa umur hidupmu di dunia yang kau butuhkan adalah keheningan dan ketenangan. Saran kepada para pembaca diharapkan untuk membaca cerpen Hening di Ujung Senja ini karena memiliki unsur-unsur intrinsik yang menarik yang ada di dalam isi cerpen tersebut sehingga menjadi pelajaran maupun pedoman dalam hidup. Yang kedua, kepada mahasiswa diharapkan membaca cerpen Hening di Ujung Senja menjadi bahan pengajaran maupun kajian sastra di Indonesia yang memiliki nilai sosial yang sangat penting sehingga dapat diterapkan dan diterapkan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.